Hai, selamat datang di channel alur cerita film Cinema Z Recap. Pada episode kali ini, Mimin akan membawakan alur cerita dari film yang berjudul Max Steel yang rilis pada tahun 2016 lalu. Sebelum mulai, Mimin ingin mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa Ramadan bagi yang menjalankannya. Film ini disutradarai oleh Stewart Handler, dibintangi oleh Ben Winchell, Anna Villavane, dan Maria Bello. Tidak usah berlama-lama lagi, langsung saja kita masuk ke dalam alur cerita film Max Steel. Semoga. Di dalam kota kecil yang bernama Copper Canyon, seorang pemuda yang bernama Max dan ibunya, Molly, sedang berbenah-benah untuk menetap di kota kelahirannya itu. Selama 10 tahun terakhir, Max dan ibunya selalu berpindah-pindah karena penyakit yang diderita oleh Max. Molly selalu meminta bantuan dokter-dokter terbaik di berbagai kota untuk menyembuhkan penyakit misterius yang diderita anaknya itu. Untuk kali ini, mereka mencoba kembali ke kota kelahiran Max untuk menetap di sana. Di dalam rumah itu, Max melihat-lihat benda-benda peninggalan ayahnya yang telah tewas 10 tahun lalu. Ternyata benda-benda itu masih utuh seperti semula. Di depan layar televisi, Max melihat hal aneh. Gerakan tangannya bisa membuat layar televisi bereaksi. Pagi harinya, Max pun bersiap-siap untuk berangkat ke sekolah. Sebelum pergi ke sekolah, Max mampir di reruntuhan pabrik tempat ayahnya bekerja dulu. Terlihat gedung itu telah hancur sebagian akibat dihantam tornado yang membuat ayahnya tewas. Max lalu bergegas bersepeda menuju sekolahnya. Di tengah perjalanan, seseorang tidak sengaja hampir menabrak Max hingga membuatnya terlempar. Orang yang hampir menabrak Max bernama Sofia. Sofia yang khawatir melihat keadaan Max pun meminta maaf dan bermaksud memperbaiki sepeda Max sepulang sekolah nanti. Max pun masuk ke dalam kelas sebagai murid baru di sekolah itu. Tidak disangka ternyata sang guru mengenal ayah Max dengan baik. Di dalam sekolah, Max melihat clipping koran yang memperlihatkan foto ayahnya. Ternyata ayahnya adalah ilmuwan yang sangat terkenal di kota itu. Sepulang sekolah, Sofia kembali menemui Max. Sofia mengajak Max pergi ke garasi rumahnya untuk memperbaiki sepedanya yang rusak. Sesampainya di dalam garasi, Sofia langsung memperbaiki roda sepeda milik Max. Max pun berterima kasih dan berpamitan untuk pulang. Sesampainya di dalam rumah, Max melihat Miles ada di sana bersama ibunya. Miles adalah rekan kerja ayahnya di pabrik Entex yang didirikan ayahnya dulu. Di dalam kamar mandi, Max merasakan penyakitnya kambuh. Dia melihat penampakan air yang aneh. Di tempat lain, di dalam laboratorium, 2 orang peneliti merasakan sebuah keanehan. Benda yang mereka jaga selama 10 tahun terakhir tiba-tiba bereaksi. Saat sedang makan malam, Molly memberitahu Mac kalau Miles adalah orang yang meyakinkan dirinya agar pulang ke kota kelahirannya itu. Miles memberitahu kalau dia bisa membantu agar Mac bisa sembuh. Karena setelah kepergian ayah Mac, Miles kini memimpin perusahaan Entek. Miles meneruskan perjuangan penelitian mendiang ayah Mac yang ingin menyelamatkan dunia hingga saat ini. Sementara itu, di dalam laboratorium, benda misterius tiba-tiba keluar dari dalam kolam. Benda itu mampu mengeluarkan energi aneh yang menggerakkan air-air di sekitarnya. Benda itu lalu terbang menjebol laboratorium. Sekelompok pasukan pun dikerahkan untuk mengejar benda tersebut. Setelah benda itu lolos, tiba-tiba listrik di seluruh kota padam, termasuk rumah Max. Max pun mencoba menyalakan kembali listrik di basement rumahnya. Di tempat itu, Max melihat hal aneh. Di sana terdapat banyak sekali suplai air dan bahan makanan kaleng yang tidak bisa basi. Setelah Miles pulang, Max masuk ke dalam kamarnya dan mencari tahu profil Miles di dalam internet. Di dalam pencariannya, ditemukan fakta kalau hampir semua pendiri Entek, termasuk ayah Max, tewas akibat bencana tornado yang sangat dahsyat. Satu-satunya orang yang berhasil selamat adalah Miles. Pada saat itu, berita menjadi gempar karena banyak pihak yang menduga kalau tornado yang menyerang Entek adalah bencana buatan manusia itu sendiri. Saat sedang asik browsing, tiba-tiba komputer di hadapan Mac mati. Mac yang kesal pun mencoba menyalakannya kembali, namun tiba-tiba telapak tangannya bersinar mengeluarkan energi aneh. Max pun panik. Max lalu terpental terkena paparan energi dari lengannya sendiri. Keesokan harinya, di dalam hutan, Max mencoba mengeluarkan kembali energi dari lengannya. Energi itu berhasil membuat lampu dan radio bekas di depannya meledak. Mac pun terkejut, ternyata dia memiliki kekuatan yang tidak biasa.
Di dalam sekolah, saat sedang menggambar sesuatu, Sofia muncul dan mengajak Max untuk makan siang bareng. Max pun senang. Tiba-tiba vending machine di belakangnya rusak. Ternyata emosi Max membuat energinya mempengaruhi benda-benda elektronik di sekitarnya. Max kemudian bergegas pergi. Sambil berbaring di pinggir danau, Max melihat paparan energi yang keluar dari lengannya. Di dalam rumah, Max mencoba kembali mencari tahu tentang keadaan yang sedang dia alami. Namun dia tidak mendapat jawaban apapun. Di depan rumah, Max menemui ibunya yang sedang bersantai. Max bertanya, kenapa basement rumahnya berisi banyak sekali suplai makanan seolah-olah seperti akan segera terjadi kiamat atau serangan zombie. Molly pun menjawab kalau ayah Max memang penuh dengan misteri. Max pun merasa kalau dia belum mengenal sosok mendiang ayahnya sepenuhnya. Max merasa orang lain di kota justru lebih mengenal ayahnya daripada dirinya sendiri. Keesokan harinya, Max pergi ke rumah makan menemui Sofia untuk makan siang bersama. Baru saja dia mencoba minuman boba di hadapannya, Max langsung merasa pusing. Penyakitnya mulai kambuh. Max pun meminta izin pergi ke kamar mandi. Di dalam kamar mandi, tiba-tiba kekuatannya kembali muncul dan membuat lampu di sana padam. Kali ini dia tidak bisa mengendalikannya. Max pun berlari menuju hutan. Di tengah hutan, Max merasa pusing. Karena tidak mampu lagi menahan kekuatan yang muncul dari dalam tubuhnya, kekuatan itu pun akhirnya meledak keluar dari dalam tubuhnya dan membuat Max pingsan. Setelah kembali sadar, ternyata Max sudah ada di dalam kamarnya. Dia pun masuk ke dalam kamar mandi. Di sana dia melihat bekas luka di dadanya. Tiba-tiba, Max dikejutkan oleh kemunculan benda aneh yang melayang di depannya. Max pun berusaha menyingkirkan makhluk itu. Ternyata makhluk itu bisa bicara. Makhluk itu mengaku kalau dia adalah alien parasit berbahan dasar silikon. Makhluk itu bernama Steel. Steel terlihat seperti kehilangan ingatan. Steel hanya ingat kalau namanya adalah Steel. Dan dia adalah parasit yang memakan energi yang keluar dari dalam tubuh Max. Di dalam hutan sebelumnya, kalau Steel tidak menyerap energi itu, Max bisa tewas meledak. Steel memberitahu Max sebagai balasan dia akan membantu Max mengalahkan semua musuh yang akan mencelakainya. Itulah simbiosis mutualisme. Max kemudian memasukkan Steel ke dalam tas dan membawanya pergi ke tengah hutan berniat membuangnya. Di tengah hutan, Steel memberitahu Max kalau energi di dalam tubuhnya lah yang membuat Steel terbangun dari tidur panjangnya. Steel merasa kalau mereka berdua memang ditakdirkan untuk selalu bersama, karena Max tidak akan bisa bertahan hidup tanpa Steel yang menyerap energi dari dalam tubuhnya. Saat sedang berbincang-bincang, dari jauh mereka melihat beberapa orang datang ke tempat itu. Tidak disangka orang-orang itu justru menembaki Max dan Steel. Max pun panik dan kabur. Di tengah perjalanan, Steel tiba-tiba teringat sesuatu. Mereka melihat kejadian tornado yang menghancurkan pabrik Entek. Tidak disangka, Max juga melihat apa yang ada di dalam ingatan Steel. Ternyata mereka berdua benar-benar terkoneksi satu sama lain. Di dalam penampakan ingatan barusan, Max mendengar orang yang menyebut kata Ultralink. Steel pun teringat sesuatu. Steel memberitahu Max kalau Ultralink adalah alien jahat yang berusaha menghancurkan bumi. Mengetahui mereka masih dikejar, Max terpaksa membawa Steel masuk ke dalam sekolah. Di dalam sekolah, Max kembali bertemu dengan Sofia. Max pun meminta maaf atas kejadian sebelumnya. Sepulangnya sekolah, Max membawa Steel menuju reruntuhan bekas pabrik Entek yang lama. Dia berniat mencari jawaban atas apa yang terjadi. Dia ingin Steel mengingat masa lalunya. Setelah beberapa saat mencari, tiba-tiba energi di dalam tubuh Max kembali muncul. Namun kali ini dia bisa mengendalikannya berkat Steel. Steel lalu mengajari Max mengendalikan kekuatannya. Max pun bisa bergerak dengan cepat dan bertarung. Tidak disangka, berkat bantuan Steel, energi di dalam tubuhnya bisa membuat Max lebih lincah dan melompat lebih tinggi. Saat hampir terjatuh, energi Max tiba-tiba meledak. Max dan Steel pun bergabung. Sambil menyerap energi di tubuh Max, Steel menjadi armor yang melindungi Max. Tiba-tiba Max melihat penampakan masa lalu. Dia melihat ayahnya yang sedang bekerja. Ayahnya berkomunikasi dengan Steel. Mereka bekerja sama untuk mengalahkan Ultralink. Max juga melihat sebuah tornado dahsyat yang menyerang dan menewaskan sang ayah. Setelah kembali sadar, Max bertanya bagaimana Steel bisa mengenal ayahnya. Steel menjawab kalau dia tidak ingat apapun. Memori yang dia ingat hanya sepotong-sepotong. Steel memberitahu Max kalau tornado yang menewaskan ayahnya bukan tornado biasa, namun itu adalah Ultralink. Sesampainya di dalam rumah, Max ingat kalau Miles adalah saksi kunci saat serangan tornado terjadi. Max pun segera bersepeda untuk menemui Miles. Di tengah perjalanan, Max bertemu dengan Sofia yang menyapanya.
Lalu dari kejauhan, Max juga melihat rombongan mobil pasukan yang mengincarnya. Max pun bergegas menghindar dan berpencar dengan Steel. Max selalu meminta bantuan Sofia mengantarnya pergi ke suatu tempat. Setelah sampai di dalam kantor Entek yang baru, Max langsung menemui Miles. Max bertanya mengenai kejadian di malam saat ayahnya meninggal. Miles menjawab kalau dia tidak ada di TKP saat kejadian berlangsung, jadi dia tidak tahu apa-apa. Di tempat itu, Miles memperlihatkan prototipe alat yang bisa menghasilkan energi yang sangat luar biasa, hasil ciptaan mendiang ayah Max yang belum sempurna. Miles berjuang untuk mewujudkan mimpi yang ditinggalkan oleh mendiang ayah Max. Saat sedang berbincang, tiba-tiba energi di dalam tubuh Max kembali bereaksi. Max pun kesakitan, dia lalu bergegas pergi. Di perjalanan pulang, saat Max sedang berlari, tiba-tiba langit di sekitarnya menjadi gelap. Dari kejauhan terlihat sebuah tornado bergerak menuju ke arahnya. Max pun bergegas mencari tempat berlindung. Max berlari masuk ke dalam sebuah gubuk. Namun tornado berhasil menghancurkan gubuk tempat Max berlindung. Dari pusat tornado, Max melihat sesuatu yang menyala berwarna merah. Itu adalah Ultralink. Benda itu lalu menyedot Max. Beruntung Steel datang tepat waktu. Mereka berdua pun bergabung menjadi Max Steel. Namun serangan Ultralink kembali memisahkan mereka berdua. Max pun kembali kabur. Max lalu kembali disedot oleh Ultralink. Max dan Steel pun kembali bergabung. Dari kejauhan, Max melihat sosok Ultralink yang melayang di hadapannya. Steel pun langsung menyuruh Max untuk segera menembakkan energi turbonya. Serangan itu berhasil melumpuhkan Ultralink. Setelah keadaan kembali tenang, Max memeriksa Ultralink yang telah berhasil dia kalahkan. Ternyata Ultralink memiliki bentuk sama persis seperti Steel. Tiba-tiba Max kembali melihat bayangan ingatan Steel. Max melihat Steel ada di sana di saat ayahnya tiada. Max pun mencurigai Steel adalah penyebab kematian ayahnya karena Steel adalah salah satu Ultralink. Max pun marah dan menyuruh Steel menjauh dari dirinya. Dari kejauhan, Max melihat sekelompok pasukan mengepung rumahnya. Max pun kabur masuk ke dalam semak-semak. Max pergi menemui Sofia. Max meminta bantuan Sofia untuk meminjamkan mobil miliknya. Saat sedang berkendara, Max menghubungi Miles untuk meminta bantuan. Miles ternyata mengetahui perihal Ultralink yang barusan menyerang Max. Miles memberitahu kalau pasukan itu menculik ibu Max dan dibawa menuju laboratorium ayahnya di dalam bekas pabrik Entek yang lama. Max pun langsung bergegas pergi menuju reruntuhan pabrik Entek. Sesampainya di sana, Max pun langsung memasuki pabrik itu dengan hati-hati. Max melihat flare yang menyala mengarahkannya masuk ke dalam suatu tempat. Di rumahnya, ternyata ibu Max, Molly, baik-baik saja. Sofia menelpon Molly dan memberitahu kalau Max barusan menemuinya dengan tergesa-gesa meminjam mobilnya ingin menemui Miles. Molly pun bingung. Molly lalu menyadari sesuatu. Molly kemudian bertanya pada pasukan yang ada di rumahnya. Molly bertanya apakah Miles memerintahkan mereka untuk memburu Steel. Orang-orang itu pun mengangguk. Molly kemudian marah. Molly memberitahu pasukan itu kalau dia adalah pemegang saham tertinggi perusahaan milik mendiang suaminya dulu. Itu artinya dia masih berkuasa di Entek. Hanya Molly lah yang berhak memerintah pasukan Entek. Molly kemudian memerintahkan pasukan itu untuk menyelamatkan Max. Di dalam reruntuhan pabrik, saat masuk ke dalam ruang laboratorium yang terlihat masih aktif, Max melihat Steel yang sudah ditangkap. Max berusaha membebaskan Steel yang pingsan, namun sesuatu menahannya. Max lalu kembali melihat penampakan ingatan milik Steel. Di sana terlihat ayahnya yang sedang bersiap-siap menghadapi beberapa Ultralink yang akan menyerang bumi. Dengan bantuan Steel, ayah Max akan menghadapi Ultralink itu. Saat ayahnya bersiap masuk ke dalam sebuah alat, ternyata Ultralink terlanjur datang dan menghancurkan tempat itu. Di sana ternyata Miles berkhianat. Dia bekerja sama dengan para Ultralink, berniat menyerap energi milik ayah Max. Miles menemukan alat yang bisa menyerap kekuatan ayah Max, yang nantinya akan dia gunakan untuk memperkuat dirinya sendiri menjadi tak terkalahkan. Saat energinya sedang diserap, ayah Max mengorbankan diri dengan meledakkan dirinya sendiri. Sebelum melakukan itu, ayah Max menyuruh Steel untuk masuk ke dalam mode sleep agar bisa selamat. Setelah Steel kembali bangkit nantinya, ayah Max menyuruh Steel mencari Max untuk melindunginya. Setelah kembali sadar, dari belakang, Max melihat Miles sudah ada di sana. Max berniat menyerang Miles, namun Miles berhasil menangkapnya dengan capit yang mampu menyerap kekuatannya. Ternyata, Miles sudah menunggu momen ini begitu lama. Miles memancing Max agar mengeluarkan semua kekuatannya untuk dia serap.
Miles mendapatkan kemampuan menyerap energi setelah dia bekerja sama dengan para Ultraling. Miles memaksa Max untuk masuk ke dalam mesin penyerap energi. Karena terdesak, Max pun terpaksa memasukinya. Di dalam sana, Steel terlihat kembali siuman. Max lalu memberitahu Steel kalau dia akan melakukan hal yang sama seperti yang ayahnya lakukan dulu. Miles pun langsung mulai menyerap energi dari dalam tubuh Max. Ternyata, Max mengeluarkan energinya secara berlebihan. Steel yang telah bangkit pun langsung bergabung dengan Max. Steel kembali menciptakan armor yang melindungi tubuh Max. Mereka berdua pun berhasil menghancurkan mesin penyerap energi. Max Steel pun langsung bertarung melawan Miles. Pertarungan itu berlangsung sangat sengit karena Miles masih bisa menyerap kekuatan Max dari capit di tangannya. Steel memberitahu Max kalau mereka mempunyai mode tak terlihat. Dengan tanpa terlihat, Max kembali bisa menghajar Miles. Namun karena bayangannya masih kelihatan di air, Miles kembali bisa membalas serangan. Miles pun kembali menyerap kekuatan Max. Dari belakang datang sekumpulan tentara yang menembaki Miles. Miles pun berbalik dan menghajar tentara-tentara itu. Melihat kesempatan tersebut, Max kembali bangkit dan menghajar Miles bertubi-tubi. Ternyata Miles masih bisa bangkit dan melawan. Miles pun kembali menyerap kekuatan Max. Ternyata Max malah sengaja mengeluarkan energinya untuk diserap. Max Steel lalu mengeluarkan energi turbo dan membuat Miles meledak seketika. Setelah Max kembali siuman, ternyata dia dan Steel baik-baik saja. Molly pun datang ke tempat itu untuk melihat keadaan Max. Tak disangka, Molly juga senang melihat Steel yang juga ada di sana melindungi putranya tersebut. Keesokan harinya, Molly memberitahu Max alasan utama dia membawa Max pergi berpindah-pindah tempat adalah untuk melindungi Max dari incaran Ultraling dan mencari dokter yang bisa meredam energi yang keluar dari dalam tubuh Max. Molly tidak menyangka kalau Miles adalah dalang kematian suaminya. Alasan Molly kembali ke kota ini adalah karena Miles yang membujuknya. Sebelumnya Miles mengaku bisa menetralkan energi di dalam tubuh Max. Sebelum pergi, Molly memberi Max kalung peninggalan milik ayahnya. Dengan bantuan Steel, kalung itu tiba-tiba menyala menunjukkan lokasi planet tempat ayahnya berasal. Sore harinya, Mac menemui Sofia untuk berterima kasih atas semua bantuan yang telah Sofia berikan. Mac memberi Sofia gambar wajah Sofia yang dia gambar sendiri. Mac dan Steel kemudian bergabung. Max Steel ternyata bisa terbang. Mereka berdua pun pergi mencari Ultraling yang hendak menghancurkan bumi. Dan berakhirlah alur cerita film Max Steel ini guys. Semoga kalian terhibur. Pesan yang bisa kita dapatkan dari film ini adalah tentu tidak akan membatalkan puasa guys. Tulis kritik dan saran kalian di kolom komentar. Jangan lupa follow semua media sosial kami. Dan sampai jumpa di konten kami berikutnya. Bye!